Narkoba ini seperti teori balon dia, Pak. Kita pencet dari kapal dalam, mengirim ayat, dia muncul di Mumbai, Pak. Oh, dia bisa pindah. Dia teori balon, Pak. Cuma balon kita pencet tuh, Pak. Itu bukan hilang, dia muncul tempat lain dia tuh. Gitu. Jadi rata sekarang, Pak. Di Mumbai juga begitu, di Tampan. Kembali lagi kita ke Tuk Wan Channel. Hari ini kita undang Kapolresta kita. Siapa lagi kalau tidak Kombes Pol Pak Priyabudi. Assalamualaikum Pak Priyabudi. Waalaikumsalam Pak Wan. Masya Allah, Bapak ini masih gagah ya. Dan beliau cukup lama juga di Riau ini Pak petugas ya. Awak pun senang juga diwawancarai Toko Riau. Toko Riau. Pak Wan. Karena saya kenal tahu ya. Cukup kenal lah Pak Priyabudi ini. Beliau sebelum Kapolres kan sudah lama juga di Kapolda Pak ya. Dan waktu saya menjabat Wakil Gubernur Riau, jadi Gubernur Riau sebentar ya. Beliau mengikuti perkembangan tahun 2008 Pak ya. Waktu masih muda Pak ya? 2008 kami masih di Jambi itu Pak. Oh Jambi ya? Pak? Oh, iya. Ini baru 2 tahun terakhir baru balik kampung lagi. Oh Jambi Pak ya? Tapi Bapak sudah mengikuti. Oh nama kampung halaman? Kampung halaman. Apapun jarum ke Campak pun kita harus mengikuti. Bapak asli Pekanbaru kan Pak ya? Saya asli Pekanbaru Pak. Masya Allah. Tahun Bapak lahir Pak? Lahir tahun 77 Pak Wan. 77 ya? 77 itu saya sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Nah, kami baru lahir di pinggir Sungai Siak tuh, Pak Wan. Jadi inilah Pak Priyabudi ini putra Pekanbaru. Sekarang menjadi Kapolresta Pekanbaru. Alhamdulillah. Balik kampung nih Pak. Balik kampung. Bagaimana menertibkan kampung kita nih Pak. Siap. Pekanbaru ini perkembangan luar biasa Pak. Siap. Ya ini tentu menyangkut masalah kantin masih cukup berat Pak ya. Pak Priyabudi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wan. Kesempatan Bapak yang luar biasa menyediakan waktu untuk datang ke podcast kami ini Pak. Siap. Inilah podcast Tuk Wan Channel Pak. Iya. Ya biasa anak muda Pak, ini sekarang orang tua. Nggak apa-apa orang tua Pak Wan, tapi jiwa masih muda. Aduh, mantap ini. Walaupun sudah tua tapi jiwa tetap muda. Jangan sebaliknya. Dia muda tapi jiwa tua. Banyak sekarang tuh Pak Wan. Banyak itu ya. Banyak yang mau mati. Allah. Terima kasih Pak. Iya. Priyabudi. Iya. Itu pada petang ini bincang masalah Kamtipmas. Ya. Kita santai aja Pak, kita perlu secara formal Pak ya. Pak Priyabudi, memang institusi Polri ini sangat strategis Pak ya, sangat strategis. Yaitu menyangkut masalah bagaimana menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan pelayanan Pak ya, yang prima pada masyarakat. Karena institusi ini tugas negara, bagaimana masyarakat negara bangsa kita ini aman, tertib, dan juga memberikan pelayanan, dan itu tugas negara kan, dilaksanakan oleh polisi. Begitu juga Bapak sebagai Kapolresta di Pekanbaru ini kan tentu menjalankan ini untuk Pekanbaru Pak ya. Mudah-mudahan nanti tentu lebih tingkat tinggi lagi Pak ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Nah kita melihat Pak, Bapak sudah tahu tadi Bapak pernah lahir Pekanbaru. Tahun 77 itu belum ada apa-apa Pak, belum begitu ramai Pak ya? Iya. Belum, pasar mall belum ada waktu itu Pak ya? Belum ada lagi. Belum ada, mall belum ada. Yang paling hebat Pasar Kodim. Pasar bawah. Pasar bawah. Kampung Bapak kan? Kampung beliau di Pasar bawah. Itu lebih ramai Pak ya? Jadi dulu Pekanbaru ini tak begitu ramai waktu itu. Saya ingat betul Pak, tanah masih kosong Pak ya. Pasar pusat masih dalam kondisi begitulah Pak ya. Tapi sekarang dalam jangka waktu sekian puluh tahun ini Pak ya, luar biasa pusat perkembangan Pekanbaru ini ya. Sekarang penduduk sudah mencapai 1, berapa juta mungkin Pak? 1.100.000 orang. 1.100.000 orang penduduk. Tapi itu kalau malam hari. Kalau siang seperti sekarang bertambah 300.000 tuh Pak Wan. Iya. Orang dari Siak, dari Dumai, dari Pelalawan, Kampar. Siang hari
bertumpuk lah di Pekanbaru. Jadi bertambah 300.000 untuk siang. Ya. Total kalau siang 1.400.000 orang. Ya. Kalau malam mungkin tidur semua kan. Ya. Nah 1.100.000. Ya. Awak hafal betul loh. Oh, dia tahu kan? Karena beliau ini tentu berada di mana-mana, apa polisi kan? Setiap pelosok itu pasti dikunjungi beliau. Jadi betul Pak. Jadi penduduk Pekanbaru makin meningkat. Apalagi Pak Wali Kota mengatakan diperkirakan tahun 2034 katanya penduduk Pekanbaru ini akan meledak yang lebih besar lagi dengan perkembangan kota Pekanbaru menjadi apa tuh? Ada 3 penjangah ya, kota Siak, Pelurawan, Pekanbaru, Kampar. Ini nanti menjadi kota metropolitan yang cukup besar diperhitungkan di Sumatera Pak. Ini tantangan ini cukup berat untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi pada masa depan. Nah oleh karena itu Pak Priyabudi, tolonglah Bapak jelaskan Pak, apa sebetulnya Pak masalah pokok Pekanbaru ini yang perlu Bapak hadapi sekarang dan bagaimana solusinya terhadap menyangkut masalah Kamtipmas ini Pak? Ya. Ya, terutama menyangkut kejahatan, perampokan, pembunuhan. Ini makin hari Pekanbaru ini makin banyak masalah-masalah Pak ya. Coba Pak cerita itu Pak, nanti tentu yang lain lagi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan yang kami hormati, teman-teman sekalian berbahagia. Jadi Pak Wan, kami menjabat Kapolresta Pekanbaru ini lebih kurang 7 bulan Pak Wan. 7 bulan ya? Sepanjang 7 bulan ini kita mengamati lah gitu ya. Kira-kira apa program-program kita nih Pak Wan? Awak memimpin ini kan sembarangan Pak Wan. Betul. Sekali kelihatan hasil. Iya. Tentu Bapak sudah punya suatu visi dan pandangan dan target yang harus Bapak capai. Iya Pak Wan. Iya. Karena polisi ini tugas banyak nih. Banyak. Mulai kerajaan sampah. Jadi mana yang kita selektif prioritaskan? Iya. Kalau semuanya awak buat tak bisa. Oke. Ini ilustrasi saya kasih tahu Pak Wan ya. Betul. Kita berpatokan dengan jumlah penduduk aja di Pekanbaru ini, anggap aja yang lagi tidur lah ya, 1.100.000 orang ya. Kami anggota Polresta Pekanbaru khususnya, Polresta dan jajaran itu hanya sejumlah 1.100 Pak Wan. Itu tuh PNS pun ada di situ dalam itu. Iya. Artinya kalau dirasiokan Pak Wan, tak seimbang Pak ya. Satu polisi mengawasi 1.100 orang. Masya Allah. Ini pekerjaan yang tidak mungkin. Tak mungkin. Mau dia lulusan Amerika ya. Tak bisa dia mengawasi begitu banyak Pak Wan. Makanya harus ada langkah-langkah strategis untuk bisa mengantisipasi semua lah Pak Wan. Iya betul. Perlu dipahami dulu Pak Wan masalah keamanan nih Pak Wan. Ini keamanan itu merupakan hal yang sudah mendasar setiap manusia Pak Wan. Betul. Punya tanggung jawab terhadap keamanan. Istilahnya security is everybody responsibility. Anda harus paham itu dulu nih. Iya betul. Karena ada sebagian masyarakat nih masalah keamanan, katanya awak tuh polisi tuh. Polisi itu. Mulai zaman dulu gitu kan. Berkelahi orang, ada yang bilang tak polisi nangkap. Ini hal yang salah nih. Dan ada yang mengatakan untuk apa guna polisi? Ada gaji oleh masyarakat, bayar pajak gitu, aku bunuh dia kan gitu. Itu hal yang salah Pak Wan. Betul. Keamanan itu adalah merupakan setiap orang bertanggung jawab atas keamanan itu sendiri. Nanti akan saya kasih ilustrasi itu Pak Wan. Ada beberapa kasus nih Pak Wan, ya, yang kadang-kadang miris awak nih. Salah satu kasus curanmor, kan? Melaporlah dia datang ke kantor polisi, Pak, motor saya hilang Pak. Di mana aku parkir? Depan sini Pak. Terus gimana? Lupa saya Pak mencabut kuncinya. Masya Allah. Oh gitu. Terus STNK dibawa jok pula lagi Pak katanya. Maka kami bilang, apa nak STNK aja, BPKB taruh biar langsung jual pencuri itu. Kadang-kadang langsung ambil kan? Langsung ambil menjual. Ada BPKB, STNK, kunci dan lengkap. Ini yang sering kami temukan itu Pak Wan. Itulah ketidaktahuan mereka ya. Itu curanmor, curas. Ini bawaannya. Kadang-kadang mau nyolok Pak Wan. Sudah perempuan, dia keluar lagi jam 12 malam, menggunakan tas dikepit lah di bawah, pakai gelang menyolok lengkap lah, jam 12 malam jalan. Ini yang kami kategorikan mereka tidak memahami ataupun tidak bisa menjadi polisi bagian sendiri. Jadi kami polisi ini berharap setiap masyarakat nih Pak Wan bisa menjadi polisi, cukup tuh dirinya sendirilah. Untuk mengaman dia kan.
Kami masih teringat dulu waktu masih kecil lah kan. Dulu kami lahir di bawah jembatan Lekton lah, Jalan Meranti itu, di pinggir Sungai Siak. Dapat rezeki mak dan ayah kami buatlah rumah di Jalan Jati Pak Wan, di belakang Hotel Mutiara Merdeka. Buatlah rumah di situ. Waktu itu masih rumah panggung kayu lah. Itu masih kebun karet itu betul. Masih kuburan Cino. Kuburan Cino, betul. Itu tanah datuk kami situ lah, kuburan Cino dulu situ. Betul. Rumah ada Pak Wan tapi TV tak ada Pak Wan. Nah jadi dulu seringlah dibawa ayah mak kami ini ke rumah nenek kami yang di kami lahir ini di Jalan Meranti, hanya untuk menonton TV hitam putih waktu itu. Kita teringat waktu itu sebelum kita ke rumah mak kita jalan kaki dari Jalan Jati ke Jalan Meranti itu, mak kami bilang sebelum kita keluar, kalian cek jendela-jendela nih, dorong, cek ke dapur udah mati nggak kompor. Jadi hal-hal seperti itu Pak Wan sekarang udah banyak dilupakan oleh masyarakat. Orang tua dulu Pak, orang tua dulu itu kelebihan Pak. Sudah bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri Pak Wan. Kok sekarang cuek Pak. Awak masih ingat lah, mak awak nih guru nih Pak Wan, guru di SMA Rumbai. Jadi harta bendanya itu sampailah meninggal mak itu nih, hanya Astrea 800. Kan dulu payah kredit motor tuh, kalau nggak pegawai nggak bisa Pak Wan. Itu motor tuh Pak Wan sampai masuk dalam rumah tuh. Sekarang kita tengok, mungkin kredit motor udah murah, main campak-campak ya depan rumah. Betul. Main campak-campak aja depan rumah tuh. Iya, mengundang. Nggak dikunci tambahan. Ini yang kami temukan di Pekanbaru nih Pak Wan. Nah, habis itu pencuri barulah melapor sama kita kan, kalau kita tanya, dalam hati kita pikir dia nggak bisa menjadi polisi bagi diri sendiri Pak Wan. Nah, itu kasus pencurian tuh ya, jambret, pencurian curanmor. Curanmor itu termasuk tinggi menonjol kita di Pekanbaru Pak Wan. Oh itu ya? Nah, karena itu tadi Pak Wan. Pemilik ini mungkin merasa gampang mendapatkan motor. Kalau awak ini susah mendapatkan barang nih Pak Wan, awak sayang nih Pak Wan. Oh iya. Nah kalau kami menilai mungkin gampangnya dapat. Sekarang ini mencampaknya Pak Wan, tanpa dia menambahkan kunci cadangan, mungkin tambahan tidak ada. Nah, sehingga ini kalau dari rumusnya kriminalitas itu ada niat dan kesempatan. Iya. Niat ini agak susah, orang dalam hati kita tidak tahu. Nah, kesempatan inilah secara bersama kita bisa meminimize namanya Pak Wan. Kami dari kepolisian ada kegiatan-kegiatan preemptif, pembinaan, preventif, pencegahan, represif, penegak hukum. Nah, masyarakat sendiri juga harus bisa mengecilkan kesempatan ini, gitu loh. Misal ada pencuri lewat di muka rumah kita nih kan, nah, ditengoknya ada sepeda motor nih. Ketika dia mau mencuri, ditengoknya banyak betul nih kunci-kunci cadangan ini, kunci tambahan. Ini akan mengurutkan kesempatan sebenarnya. Sekarang yang kami dapat informasi semua ini loss saja. Nah, jadi tidak, apalagi mencuri sekarang gampang Pak Wan. Pakai kunci T itu begini truk jalan barang. Ya. Nah, jadi kesempatan itulah secara bersama-sama bagaimana kita mengelola itu supaya terminimalisir lah Pak Wan. Kami dari kepolisian yang sudah merupakan tugas pokok kami itu Pak Wan, Nah, masyarakat juga harus sadar juga. Apabila misalnya udah merasakan keamanan tuh responsibility everybody katanya itu, pasti dia akan bertanggung jawab juga atas keamanan. Artinya keamanan itu bukan hanya sekedar tanggung jawab polisi, tetapi bagaimana setiap individu masyarakat itu merasa. Betul Pak Wan. Nah, ini kan menganalisa ini semua nih. Makanya saya bilang sering di suatu kesempatan, jambret mungkin kalau istilah polisi namanya curas tuh, pencurian kekerasan. Tapi kita orang Pekanbaru ini biasa bilang jambret gitu ya. Itu ada sebab musababnya itu. Beberapa kasus tuh ya, dia tidak bisa menjadi polisi bagi sendiri Pak Wan. Lewat di Labersani Pak Wan tengah malam sendiri, perempuan nih. Nggak ada upaya misalnya. Ya jelas itu gelap. Gelap, sepi, malam. Malam. Habis itu nelpon, kebiasaan orang kita Pekanbaru nih Pak Wan. Betagok nih handphone di telinganya, di helm. Sambil menelpon mungkin bawa onda, bukan pakai handsfree dia. Jadi berselipkan lah sini handphone nih Pak Wan. Orang di belakang tinggal ambil lagi. Iya, habislah. Nah, sambil menelpon. Ini hal-hal yang masyarakat harus tahu ya. Tolonglah berkendara ini kalau bisa ya fokus lah. Pokoknya berhentilah dulu. Iya. Nah, karena kita tidak tahu nih ancaman di sekeliling kita ini. Nah, ini masalah
Jambret Pak Wan. Kita akui memang agak menonjol juga di Pekanbaru Pak Wan. Baru menonjol ya. Kami pun menangkap beberapa orang tersangka Pak Wan. Oh gitu Pak ya. Ada yang udah keluar, kambuh lagi, kita sebab Ini tahu. kira-kira orang luar atau orang dalam Pekanbaru sendiri Pak? Kebanyakan orang Pekanbaru Pak Wan. Oh Pekanbaru ya. Kebanyakan orang Pekanbaru, ya mungkin mereka melihat kesempatannya banyak. Masyarakat belum sadar. Belum sadar. Ya. Security as everybody responsibility itu belum terpikir dia. Udah kena baru terpikir kan gitu. Iya. Jadi kami tidak bosan-bosannya menghimbau seperti itu Pak Wan. Curanmor termasuk penonjol kita di Pekanbaru. Setelah kami analisis, banyak sebagian yang masyarakat belum bisa menjadi polisi bagi diri sendiri. Minimal kalau parkir motor itu ya kalau misalnya depan rumah masuk ke dalam rumah. Kalau perlu pakai kunci tambahan tuh Pak Wan, yang istilahnya para pelaku-pelaku ini tidak ada berkesempatan yang loss dia untuk melakukan aksinya. Kemudian untuk curas juga begitu Pak Wan, pencurian pemberatan, bongkar rumah orang, ya minimal kalau bekali lah mungkin CCTV depan rumah Pak Wan, gitu kan. Ini beberapa kasus ini memang sangat gampang sekali para pelaku. Kalau pencurian itu lebih banyak di mana Pak? Daerah Pekanbaru ini? Ada masyarakat yang banyak nih Pak Wan di wilayah hukum Polsek Tampan Pak Wan. Itu kan ada beberapa kecamatan sekarang beda-beda segala macam. Daerah Bukit Raya. Jadi di mana banyak Marpoyan Damai. Karena ya banyaknya pemukiman pasti banyaknya ini Pak Wan. Karena yang tinggi itu daerah Tampan. Kalau wilayah Polsek hukumnya Tampan, Bukit Raya. Karena kalau kita lihat memang masyarakatnya banyak di situ. Terutama di perumahan-perumahan Pak ya mungkin ya. Kalau pencurian rumah ya Pak Wan, di perumahan yang mungkin ditinggal sama orangnya, ada pencurian rumah kosong segala macam. Gitu ya. Jadi kami menghimbau Pak Wan dalam kesempatan berbahagia ini, ingat keamanan itu tanggung jawab kita semua Pak Wan. Saya sudah menjelaskan tadi itu, biarpun polisi ini sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang dijelaskan oleh Pak Wan itu, yang pertama polisi itu punya tugas pokok adalah Harkamtibmas namanya. Apa itu Harkamtibmas? Memelihara keamanan ketibaan masyarakat. Itu nomor satu Pak Wan, bukan penegakan hukum. Bukan ya. Ternyata setelah dikaji Pak Wan, Harkamtibmas ini tidak bisa polisi sendiri nih Pak Wan. Harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kami kemarin udah keliling juga kecamatan-kecamatan untuk mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Sama materi seperti ini nih. Polisi tidak mampu nih kalau berjalan sendiri nih untuk kalau menciptakan Harkamtibmas. Ada bantuan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, yang bisa menyampaikan hal-hal tentang sederhana aja sebenarnya Pak. Iya betul. Sederhana. Awak keluar rumah, periksa pintu rumah awak dulu, dorong-dorong, matikan kompor. Kalau misalnya punya motor, mau parkir di depan rumah, kalau misalnya rawan masuk ke dalam rumah, tanpa kunci cadangan. Sebenarnya sederhana, tapi ada kalanya masyarakat tidak melakukan ini Pak Wan. Arti mengabaikan Pak ya, mengabaikan. Jadi Pak Wan, curanmor, curat ini pencurian rumah-rumah gitu ya. Curas kalau istilah orang Pekanbaru itu jambret. Terakhir adalah narkoba. Ini tinggi di Pekanbaru. Kalau narkoba ini Pak Wan, rumusnya adalah dia ada supply and demand. Supply itu peredaran, demand itu keinginan. Kenapa peredaran masih banyak di Pekanbaru? Karena masih banyak yang mau, masih banyak yang sukong, masih banyak yang mesan. Kami kadang-kadang miris juga Pak Wan. Ada beberapa waktu yang lalu kita berhasil mengungkap 10 kilo ya di sesuatu daerah kecamatan lah. Mereka nyimpan sabu 10 kilo di rumah kos-kosan itu. Tetangga kiri kanan tidak tahu Pak Wan. Itu kalau zaman dulu tuh kan tamu harap lapor 1x24 jam. Ini kayaknya tak ada lagi di tempat lain. Maka saya bilang memang Pekanbaru ini udah menuju kota perkotaan. Jadi kalau begitu Pak, saya potong. Jadi menyangkut masalah tadi dikatakan tamu itu harus lapor. Ini kan kewajiban, betul Pak? Jadi polisi, bukannya polisi, tapi kewajiban aparat pemerintah di bawah sekali lah, RT, RW ya. Ini harus betul-betul membantu Pak ya. Bertanya aja lah, Bapak dari mana Pak? Apa tujuan Bapak di sini? Ini sudah mengganggu psikologis para pelaku kejahatan Pak.
Ini enggak, asal ada duit dia. Apalagi orang menyewa rumah, Pak. Iya, Pak. Itu Iya. kan harus datangi Pak. Datangnya. Bapak apa Pak? Iya. Apa dinas Bapak Pak? Iya. Apa pekerjaan Bapak sini? Bertanya sama orang. Kalau orang beritikat baik, no problem. Tapi kalau orang beritikat jahat itu Iya. mengganggu, Pak. Nggak aman dia, was-was hati ini. Betul. Nah itu ketika kami menangkap di situ, kami tanyalah kiri kanan sebelah nih. Kenal nggak Nggak orangnya? ngerti, Pak. Kapan masuknya, apa yang dibawa. Makanya kami bersimpulan hal-hal begini harus dirubah, Pak. Makanya kami mengundang tokoh masyarakat, camat, RT, RW, lurah, mereka Iya. kumpulkan. Tolong dibantu. Kalau mau daerah aman nih, tolonglah jangan apatis. Iya. Kalau memang dulu itu 1 kali 2 jam, memang ada yang masih melakukan, Pak. Tapi masih banyak yang tidak melakukan. Banyak, ya. Nah, peredaran-peredaran narkoba tuh, Pak, ada orang baru dari luar Pekanbaru masuk gitu, Pak ya, luar provinsi lain. Itu ya aman mereka. Aman, Pak ya. Tinggal bayar, siapa punya kos ini kontrak nih bayar udah. Iya. Dia mau naruh barang. Ingat waktu itu di Tampan Bina Widya tuh hampir 30 kilo, Pak, sabu di situ. Ditemui. Tanpa diketahui oleh kiri kanan masyarakat. Nah, dan mulai apatis, Pak. Kadang-kadang ada urusan polisi, bila polisi nangkok ekor kata gitu. Padahal kalau diberikan informasi kayak kami Dan ada apa, Pak? Ada pamio ya masyarakat, Pak ya. Ini untuk Bapak ketahui juga. Mereka tuh takut mengadu pada polisi, Pak. Apa sih, Pak? Nanti awak diminta saksi, minta ini susah aja. Ini yang jadi masalah dengan apa? Jadi, Pak, kami udah mengantisipasi semua nih. Kalau masyarakat mempunyai HP Android, itu bisa dibuka tuh. Aplikasi Tanjak Polresta Pekanbaru, Pak Wan. Silakan di-download di situ. Apabila melihat tindak pidana atau apapun, laporan di situ, Pak. Berarti gunakanlah hal ada aplikasi Tanjak Polresta Pekanbaru namanya. Jadi masyarakat bisa mengadu dan kami keberhasilan sudah banyak tuh, Pak. Karena ketika orang melapor gitu, Pak ya, titik orang melapor tuh kami tahu, Pak. Jadi anggota di lapangan langsung menuju ke sana, Pak. Itu, Pak ya. Nah, jadi kasus-kasus curas ini biarpun tidak semua terungkap, tapi sebagian besar terungkap, Pak. Kasus-kasus yang berat-berat seperti bom molotov kemarin itu terungkap semua tuh, Pak. Nah, akibat bantuan dari masyarakat. Nah, jadi hilangkanlah, kami sudah menyiapkan kalau masyarakat ragu, lapornya di aplikasi. Kami akan menjaga kerahasiaan itu. Betul. Kami sampai ke RT itu, Pak, ada namanya Babin Kamtipmas, Pak. Nah, Babin Kamtipmas itu lewat dia aja ngasih tahu bahwasanya ini peredaran banyak di sini. Informasikan ke Babin Kamtipmas kalau misalnya ini. Itu setiap kelurahan tuh ada tuh, Pak ya? Setiap kelurahan ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi itulah programnya itu, Pak. Ya, tidak perlu lagi. Saya rasa masyarakat kalau Babin Kamtipmasnya oke tuh pasti mengenal setiap kelurahan itu, Pak. Nah, lapor sama dia. Yang kita temukan ya begitu, Pak. Banyaknya apatis, Pak. Iya. Nah, apatis. Ya begitulah. Kadang-kadang miris kita melakukan penangkapan, kiri kanan tidak tahu nih, Pak. Masa nggak tahu nih? Ini baru 2 hari dari sini nggak tahu, Pak. Nah, harusnya kalau perangkat-perangkat RT RW-nya bekerja dengan maksimal, menjalankan tugas tupoksi yang mereka miliki untuk mengecek warganya, gerah itu, Pak, pelaku kejahatan. Waduh, nggak aman lah, kos ngontrak banyak kali tanya RT RW, nggak aman mereka, Pak. Sekarang kenyataannya, asal ada duit bayar langsung masuk dalam rumah. Aman ada kunci pintu. Nah, itulah faktanya, Pak. Jadi apapun yang dilakukan Polri gitu, Pak, tanpa didukung oleh masyarakat, ini susah terwujud, Pak. Karena kami menganalisis semua ini, Pak, ada sedikit atau mungkin sebagian besar masyarakat belum bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Jadi bukan polisi untuk orang lain lah ya, polisi untuk bagi dirinya sendiri nih, jaga barangnya sendiri-sendiri. Nah, yang sederhana itu. Kalau keluar matikan kompor kan yang diajarkan. Atau dulu gitu. Nah, cek dulu ada yang berbahaya enggak, jendela dikunci. Kalau misalnya mau jalan jauh mungkin titip di tangga kiri kanan kiri kan gitu dulu gitu kan. Awak mau jalan ke mana? Titip kami doa gini mau tolong tengok rumah kami. Nah, sekarang kan apatis semua. Karena sifat sekarang sudah individu, Pak. Jadi kena perkembangan masyarakat modern ini betul-betul waktu rasa tanggung jawab itu tidak ada lagi. Yang penting dia aman. Tapi orang lain gara-gara dia bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Nah, yang selanjutnya betul, Pak, menyangkut masalah narkoba ini juga Pekanbaru ini bagaimana Pak kata tadi itu. Tentu ada daerah-daerah yang paling dicurigai, Pak.
terutama di pinggir Sungai Siak. Ya. Itu kabarnya cukup besar juga tuh Pak. Ya, pinggir Sungai Siak. Dan ini saya pernah dulu Pak ya, di Bengkalis itu, di daerah pesisir tuh Pak. Itu datangnya dari seberang Pak. Seberang masuk Sungai Siak nanti. Sungai Siak, Bapak semua tahu lah kan? Ya. Sungai Siak itu sepi kan? Di situ pangkalan mereka kadang. Ya. Jadi perlu juga sebetulnya daerah-daerah itu yang diwaspadai. Iya Pak. Jadi perlu saya sampaikan, mungkin udah tahu lah Pekanbaru ini ya, daerah Kampung Dalam sama Pangerain Dayat, kita sebut aja lah. Iya. Mungkin Pak Wan belum dapat informasi. Kita sudah melakukan upaya-upaya di situ Pak. Salah satunya adalah kita buat posko di situ Pak. Dengan memasang beberapa CCTV Pak. Masang beberapa CCTV di daerah Kampung Dalam maupun daerah Pangerain Dayat. Kita lihat tuh siapa yang masuk, siapa yang keluar tuh. Dia aneh Pak, setiap minggu tuh Pak. Jadi saya bisa pastikan bahwasanya daerah yang saya sebutkan tadi itu sudah mulai berkurang Pak daripada zaman dulu. Karena dipantau CCTV Pak di situ Pak. Setiap minggu kita aneh nih, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Nah, tapi Bapak perlu paham juga Pak, ini kasus narkoba ini seperti teori balon dia Pak. Kita pencet daerah Kampung Dalam, Pangerain Dayat, dia muncul di Rumbai Pak. Dia bisa pindah. Dia teori balon Pak. Coba balon kita pencet tuh Pak. Itu bukan hilang, dia muncul tempat lain dia tuh. Gitu. Jadi rata sekarang Pak. Di Rumbai juga begitu, di Tampan juga begitu. Karena begitu. Kita pencet sini, kita ketak sini, dia lari kemana gitu. Nah, karena itu tadi. Demand itu, keinginan itu masih banyak. Ini bagaimana sekarang peran masyarakat, orang tua. Menyampaikan bahwa narkoba nih najis nih, jijik nih, banyak mudaratnya nih. Kalaulah semua mindset otak kepala orang Pekanbaru berpikir bahwa narkoba ini najis, membahayakan, dikreasi orang pun gratis tak mau tuh Pak Wan. Jadi mau beredar pun orang tak mau. Akhirnya mati sendiri itu. Demand itu tidak ada Pak. Betul Iman. Jadi betul tuh Pak. Jadi pendidikan itu betul tuh Pak. Pendidikan rumah tangga. Jadi orang tua harus mewaspadai anaknya. Dia memberikan penyuluhan, memberikan pengertian. Kalau begini mendatangkan mudarat, merusakkan pribadi, dan kemudian lagi yang paling fatal lagi itu kita menjadi orang yang tak berguna lagi dengan masyarakat. Betul. Jadi kadang-kadang memang pendidikan rumah tangga ini betul Pak, perlu peranan pendidikan lagi lah. Peranan pendidikan. Kami pun dari Polresta tuh, Polda pun Pak Wan lihat lah, nangkap narkoba itu beratus-ratus kilo. Polda, Polresta, jajaran Polda Riau ini Pak. Tapi barang itu masih ada, karena itu tadi tuh supply and demand. Jadi pengedar ini kira-kira bagaimana menurut Pak Prihabudi ini? Pengedar, demen oke lah ya, ada yang mau beli lah ya. Tapi yang pengedar ini kira-kira dari mana sumbernya Pak yang untuk diketahui? Kalau kita melihat jalur-jalurnya itu Pak, yang jelas barang itu dari Malaysia Pak. Kita kan mempunyai itu Pak, Bengkalis itu Rupat kalau berbatasan langsung. Asalnya dari situ semua Pak. Mengalir lah, tapi memang karakteristik narkobanya agak lain dengan tidak pidana lainnya. Bandar, pengedar, yang pengecer, ini saling tidak kenal Pak. Sel terputus istilahnya itu. Selnya terputus, tidak kenal. Ada metode misalnya udah ambil sana, itu yang ngambil barang itu pun nggak tahu tuh. Nah, diperlukan kepewayan kita untuk menemukan itu Pak. Makanya yang lebih efektif adalah yaitu tadi Pak, demand tadi itu. Setiap isi kepala otak kita orang Pekanbaru nih, jijik kita nengok narkoba nih, mau dikasih gratis pun nggak mau, itu nggak laku Pak di sini Pak. Nah, ini yang susah dirubah tuh Pak. Dan polisi tidak bisa serta-merta merubah itu Pak, perlu bantuan dari tokoh masyarakat, orang tua, tokoh adat, menyampaikan ini terus ya. Nah, kalau misalnya sudah di mindset pikiran kita nih bahwasanya narkoba itu tidak berguna segala macam, mau dikasih gratis pun mau bandar tuh akan mau orang Pak. Nah, ini dengan hancur dengan sendiri. Tapi kenyataan kita jujur saja Pak, masih banyak yang suka barang ini Pak, gitu kan. Kadang-kadang bukan anak muda aja Pak, kadang orang tua juga Pak. Aduh juga.
Orang tua ada juga. Inilah Pak, kami dari Polresta Pekanbaru ya sudah bisa dilihat Polda Riau begitu masif Pak menangkap narkoba ini Pak. Oh, itu, udah masif lah, tapi ya memang kita akui masih ada ya 1-2 gitu lah Pak. Karena tahun 2021 kalau catatan kami di Polresta Pekanbaru termasuk menonjol Pak. Menonjol Pak ya. 230 kasus yang berhasil kita ungkap dalam 1 tahun 2021. 230 kasus. Nah, kalau curahan mor Pak Wan terjadi itu 190 kasus 1 tahun. Nah, pencurian pemberatan itu ada mencuri rumah Pak Wan, mencuri besi segala macam itu ada 170 kasus. Nah, terakhir itu curas, kalau bahasa kita jambret lah itu. Jambret ya. Ada 137 kasus dalam 1 tahun. Nah, jadi inilah yang menonjol nih Pak. Menonjol apa namanya? Kasus yang ada di Kota. Berarti kalau jembret ini Pak, ini berarti daerah-daerah yang agak apa ya? Agak ini. Sepi Pak. Sepi ya. Daerah sepi. Habis itu jadi di Jalan Sudirman tidak ada jambret Pak. Tidak ada jambret di Jalan Tengku Bay Pak. Masuk-masuk dalam gang-gang gitu. Gang ya. Kalau Jalan Sudirman catatan kami tidak ada. Tidak ada ya. Tengku Bay. Ya, paling Arifin Ahmad pun terjadi di atas jam 12 malam. Nah, itu yang sering kita gaungkan itu. Harusnya kalau masyarakat ini sudah bisa menjadi polisi sendiri, aku perempuan nih pantas gak kira-kira aku keluar jam 12 malam nih? Iya, betul. Nah, aku bawa perhiasan ini, gelang-gelang ini wajar nggak ya? Nah gitu. Apakah tak berbahaya nih? Kalau nggak ada emas-emasnya, handphonenya kan dipegang, ditaruh di sini, Pak Wan. Ini banyak nih kejadian di jambret di sini nih. Pernah lihat nggak Pak Wan? Yeah. Orang menelpon diselipkan handphone di sini. Betul. Bukan di belakang dia ngambil lagi Pak Wan. Nah itu yang terjadi itu. Artinya minta tolong kita sama masyarakat, betul-betul tolong jadi polisi diri sendiri lah. Pantas nggak aku jalan jam segini? Perlu nggak aku minta kawan kan aku nih digonceng atau segala macam. Kemarin di Arifin Ahmad tuh meninggal kan terjatuh Pak Wan. Ibu ini pengusaha durian, jadi jual durian lah Pak Wan. Waktu itu informasi dapat lah duit tuh 15 juta tuh Pak Wan, tapi untung dimasuk di bojok. Jam 1.30 setengah 2 malam, mungkin mau balik ke rumah lah habis penjualan durian ini, gitu kan? Nah, mungkin ada mengintai. Nah, tolak-tolakan, kecampak lah kan, duitnya tuh nggak diambil nih, kena minta kunci anaknya nak ngasih. Oh gitu ya. Nggak ada yang diambil, tapi korban jadinya ibu itu terjatuh, kena kepala di apongan di trotoar. Nah, ini hal yang seperti ini yang masyarakat juga harus paham Pak Wan. Iya betul. Nah, yang kami hari-hari menemukan seperti itu tuh. Ada sedikit kecuaian lah kalau bahasa awak itu. Cuai. Ya. Cuai Pak. Iya. Jadi kadang-kadang menggantung tas di sini Pak. Iya. Harusnya kan onda-onda sekarang kan banyak tuh yang dibuka itu, dimasukkanlah di situ. Iya. Barang-barang penting masukkan di bawah itu. Saya rasa kalau begitu tidak, yang kriminal ada niat kesempatan itu pasti tidak akan terjadi tuh. Kesempatan apa yang mau diambil, nak nampak handphone, nak nampak perhiasan, nak nampak apa yang mau diambil. Iya. Nah, jadi sedikit mengurangi kesempatan untuk orang melakukan tindak pidana. Betul. Oke Pak, itu sangat soal Kamtibmas tadi, baik menyangkut masalah yang berkaitan tentang pencurian, baik menyangkut jambret tadi, baik menyangkut masalah narkoba dan sebagainya. Ini juga sedikit Pak, masalah ketertiban lalu lintas Pekanbaru nih Pak. Ini juga ya, ini kan tentu ada kewenangan daripada pihak lalu lintas Pak ya. Lintas. Nah ini bagaimana Pak mengantisipasi? Karena Pekanbaru kata tadi itu penduduknya padat, jalannya begitu juga kondisinya. Ini juga satu kendala juga kadang-kadang Pak. Betul tuh Pak Wan. Iya. Ini tiap hari orang beli Honda, beli mobil. Beli mobil ya. Ruas jalan tak bertambah. Iya. Gitu, Pak Wan ya. Jadi Pak Wan untuk diketahui, kita di Pekanbaru ini sudah ada namanya ETLE Pak Wan.
Electronic Law Enforcement. Ya. Jadi kalau Pak Wan lewat apa LW itu ataupun mungkin dekat Topek Godang tuh, ada yang kedip tuh Pak Wan. Oh, itu apa tuh ya? Nah, itu mau motor orang tuh, orang nggak pakai safety belt, orang nggak pakai helm, nanti surat cinta sampai ke rumah itu Pak Wan. Nah, jadi itu salah satu upaya Polri Pak Wan. Tentu saja masalah lalu lintas ini tidak putus oleh Polri sendiri Pak Wan. Nah, ada lagi namanya stakeholder Pak Wan. Nah, siapa stakeholder? Banyak Pak Wan. Dinas PU, masalah jalan. Jadi kalau jalan yang tidak sesuai dengan ini, jalan berlubang rusak, ini kan mengganggu ketertiban juga Pak Wan. Betul. Kemudian ada disub lagi. Jadi membuat rambu-rambu itu bukan polisi Pak Wan, tapi disub. Ya. Buat rambu-rambu itu disub. Jadi kalau di itu ada namanya apa ya, Badan Koordinasi Masalah Lalu Lintas Angkutan Jalan lah Pak Wan. Iya betul. Nah, disitulah sering berkumpul ya, ada dinas PU, ada dinas perhubungan, ada kepolisian, duduklah biasanya seperti itu. Begitu, Pak. Nah, yang jelas sama Pak Wan, kalau polisi sebenarnya polisi ini lengkap Pak Wan. Ya, di lalu lintas pun lengkap. Karena tidak hanya kita mengedepankan represif penegakan hukum, ada juga kita mengimbau, ada di Mas Lantas Pak Wan. Nah, jadi setiap hari dihalu-halukan masyarakat ini tolong pakai safety belt, pakai helm. Nah, memang ciri-ciri masyarakat perkotaan seperti ini Pak Wan. Iya betul. Nah, jadi bagaimana kita meminimalisir saja lah. Gitu. Apalagi kemacetan Pak ya. Nah, kemacetan itu tidak bisa dihindari itu. Ya. Nah, cuman ya bagaimana kemacetan itu bisa kita urai. Kenapa macet? Ya tiap hari orang beli Honda, beli mobil, gitu kan. Jadi, orang hilir mudik, mungkin bisnis segala macam. Ruas jalan itu saja. Nah, jadi rumusnya memang udah harus macet Kota Pekanbaru itu. Tapi ya kami dari pihak kepolisian dibantu oleh teman-teman yang lain, stakeholder yang ada di hubungan, nah, senantiasa untuk mengurai itu semua Pak Wan. Mengurai itu semua gitu kan. Kadang-kadang kalau hujan timbul juga macet kan, ada banjir mana-mana. Nah, jadi memang harus banyak stakeholder yang bergabung di situ untuk kelancaran. Tapi kami sampaikan memang kami ini kan udah lama juga meninggalkan Kota Pekanbaru nih Pak Wan. Kadang-kadang terkaget kita. Kalau kita orang Senaplan nih, kami rumah di Senaplan. Kalau ada saudara kami ini tinggal ke arah Panam sana Pak Wan, itu kan ejek dulu tuh Pak Wan. Oh itu jauh ya. Gak bisa rumah kau jauh dari situ lagi, diejek. Diejek lah itu. Begitulah hebatnya Senaplan ya. Tahu sekarang awak pun tinggal di Panam Pak Wan. Nah, gitu dia ejek dulu tuh Pak Wan. Yang tinggal di Harapan Raya, Bambu Kuning itu dia ejek dulu tuh Pak Wan. Apa dia bilang kayak jen bertendang kan? Iya. Kalau sekarang udah terbalik. Malah Senaplan tuh kalau malam sepi kan gitu. Nah, begitulah dulu. Begitulah hebatnya perkembangan Kota Pekanbaru. Kami yang baru balik kampung nih ya takjub lah begitu ya, di Jalan Riau begitu sampai ke ujung gitu kan. Saya pernah lah dulu jadi Wakapolsek Tampan dulu Pak Wan, tahun 2003. 2003 Wakapolsek Tampan. Dulu Panam itu cuman ya masih pengerasan tuh, belum ada ruko kiri kanan. Nah, masih sepi lah. Masih sepi. Kami masuk ke Polsek Tampan tuh lewat Merak Sakti dulu lah. Masih ada jalan tuh. Dari belakang Merak Sakti. Ketika kita pindah ke Riau Pak Wan, udah nggak tahu lagi kita mau masuk lewat mana Polsek Tampan tuh, karena udah ruko semua kan. Sudah padat betul ya. Maka terbersih dalam hati. Kalau tahu lah kemajuan Panam ini wak borong tanah. Tapi waktu itu tak perlu ada duit kan gitu. Jadi luar biasa lah. Nah, Pekanbaru yang tadi disampaikan oleh Pak Wan itu betul. Prediksinya ada daerah-daerah penyangga seperti Jabotabek seperti itu Pak, Jakarta, Tangerang, Bogor gitu kan. Ya, mungkin Pekanbaru ke arah di situ. Dan macet itu hal yang sudah terjadi. Sudah memang sudah itulah perkembangan kota. Tapi bagaimana kita ini menguraikan supaya tidak terjadi hal-hal yang kalau macet ya macet Pak Wan. Kalau masih begini saja, kalau tidak ada terobosan penambahan ruas jalan ataupun penambahan flyover seperti ini. Tapi kami ya dari pihak kepolisian di Satlantas lah khususnya sudah memetakan semuanya, titik-titik mana saja yang macet Pak Wan, jam-jam rawan tuh jam berapa. Jadi kami udah tahu tuh. Cuma kadang-kadang begini Pak, macet itu kadang ada faktor juga ini yang mengatur ini apa namanya, yang bukan polisi ini apa namanya ini? Pogah ini juga mengganggu juga Pak kadang-kadang. Karena di situ polisi tak ada pula gitu Pak. Kadang-kadang daerah-daerah sore
Karena polisi kan sudah istirahat tuh, Pak. Ya. Timbul macet itu tuh, Pak. Itu kadang-kadang terjadi itu apa dia? Cross apa tuh? Tidak bicara gitu. Ya, yang penting dia siapa yang ngasih duit itu di duluan ya. Ya nanti kami koordinasikan dengan Satpol PP, Pak. Ya Jadi itu, Pak, Pak. untuk menertibkan itu. Itu ya, ya. Siap. Ya. Mantap ini. Ada lagi Pak, perlu Bapak sampaikan lagi lah. Kalau ada hal-hal yang sangat yang sangat penting kira. Yang penting adalah ini Pak Wan, polisi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa didukung oleh masyarakat. Sehebat-hebatnya polisi, apabila masyarakat tidak membantu, tidak bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, mungkin Pak ya. Susah atau lambat akan terwujud. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah menyadari bahwasanya keamanan itu tanggung jawab kita semua masing-masing pribadi, nah ini pasti cepat akan terwujud Pak, aman tempat kita. Cuman kalau masih berpikir matilah situ, keamanan itu tugas polisi itu, ini susah nih Pak terwujud itu Pak. Artinya sifat apatis dan masa bodoh Pak ya. Ini jangan. Ya masyarakat sekalian, demikianlah tadi Pak Priyabudi telah menjelaskan bagaimana daerah kita Pekanbaru ini tertib, aman, dan dapat bersama-sama dengan polisi dan semua masyarakat harus bertanggung jawab, terutama ya rumah tangga Pak ya. Rumah tangga baik menyangkut anak tadi, jangan sampai terlibat narkoba. Ini berbahaya karena kota ini akan berkembang maju dan tidak bisa dibendung lagi. Pertumbuhan penduduk makin padat, ditambah kendaraan begitu padat, ditambah jalan pun tidak bertambah. Ya, mari kita like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.